Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdi Alfajri dengan NIM 2236012 akan membuat sebuah database dengan menggunakan command prompt. Di command prompt tersebut saya akan membuat database bengkel yang memuat 4 tabel, yaitu tabel pemilik, tabel kendaraan, tabel servis, sama tabel petugas. Sebelum ke command prompt, kita harus mengaktifkan exam, yaitu Apache sama MySQL-nya. Setelah aktif, baru kita masuk ke command prompt tersebut. Setelah masuk, kita akan membuat 4 tabel bengkel. Yang pertama, kita buat tabel pemilih. Create database. Sebelum membuat 4 tabel tersebut, kita buat dulu create database bengkel. Enter. Setelah itu ketik use bengkel. Di sini kita akan membuat tabel-tabel yang saya sudah bilang tadi. Kita akan membuat tabel pemilih, ketik create tabel pemilih, dalam buka kurung, enter, ketik ID pemilih, int not null, auto garis bawah increment primary key, koma, enter. Selanjutnya kita buat nama pemilih, varchar dalam kurung 50, koma, enter. Selanjutnya kita membuat alamat varchar dalam kurung 50. Kita tutup kurung yang ini, tutup kurung, kasih titik koma, enter. Setelah itu kita ketik des pemilih, titik koma, enter. Maka ini adalah tabel yang kita buat, yaitu ini adalah tabel pemilih yang kita buat. Selanjutnya kita akan membuat tabel kendaraan. Ketik create tabel kendaraan, buka kurung, enter. Selanjutnya kita ketik no kendaraan, int not null, auto garis bawah increment primary key, kasih koma, enter. Selanjutnya ID pemilih, pakai int spasi dalam kurung 30, koma, enter. Selanjutnya tipe kendaraan, tipe kendaraan
varchar dalam kurung 30, varchar dalam kurung 30, tutup kurung lagi, titik koma, enter. Maka selanjutnya kita ketik dash kendaraan, dash kendaraan, titik koma, enter. Ini adalah tabel kendaraan. Selanjutnya kita akan membuat tabel servis. Ketik create tabel servis, buka kurung, enter. Yang pertama ID servis, ID servis int not null auto garis bawah in ID service int not null auto increment primary key, koma, enter. Selanjutnya no kendaraan, int dalam kurung 30, koma. Selanjutnya ada ID petugas, ID petugas int 30 dalam kurung 30 lagi, 30 tutup kurung, koma, enter. Selanjutnya ada biaya, biaya int dalam kurung 50, tutup kurung lagi, titik koma, enter. Selanjutnya kita ketik dash service untuk memuat tabel service, dash service titik koma, enter. Ini adalah tabel service. Selanjutnya kita akan membuat tabel terakhir, yaitu tabel petugas. Ketik create lagi, create tabel petugas, buka kurung, enter. Di tabel petugas ada ID petugas sama nama petugas, ID petugas int not null auto increment primary key, titik koma, koma maksudnya. Selanjutnya ada nama petugas, varchar 50 dalam kurung 50, tutup kurung lagi, titik koma, enter. Maka ketik desc petugas untuk menampilkan tabel petugas, koma, enter.
tugas, titik koma, enter. Dan ini adalah tabel petugas, tabel servis, tabel kendaraan, dan tabel pemilih. Selanjutnya kita akan melanjutkannya, membuat desainnya di Java NetBeans. Kita buat file baru, pilih Java Application, next, project name-nya kita buat latihan Verdi, finish, latihan Verdi, resource, kita klik kanan, new, Java, pack name-nya bengkel service. Oke, di bengkel service klik kanan lagi, pilih new, JFrame from, class name-nya kita buat pemilih. Selanjutnya kita akan mendesainnya. Yang pertama label, kita membuat 3 label. Selanjutnya text file, 3 buah text file. Kita panjangkan agar rapi. Setelah itu klik kanan edit text, kita ganti semua labelnya. Yang pertama ID pemilih, yang kedua nama pemilih, nama saja, yang ketiga alamat. Ini kita hapus. Selanjutnya kayak gini, kita perbaiki dulu biar rapi. Pilih buton, buat 3 buah buton. Di buton kita juga ganti namanya. Yang pertama itu save, yang kedua itu edit, yang ketiga delete. Kita ganti jadi delete. Selanjutnya tabel, kita buat tabel, sesuaikan, kita besarkan dulu, terus tabel kita kecilkan. Oke. Selanjutnya klik kanan, cari properties, cari model, kita ganti titel 1 jadi ID pemilih, 2 jadi nama, 3 jadi alamat, yang nomor 4 kita delete. Oke, close, maka akan berubah. Selanjutnya label lagi, terus combo box, terus text file, panjangkan,
Glabelnya kita ganti edit text, kita ganti namanya cari item, cari properties, klik kanan properties ya, cari model hapus, buat ID family, nomor 2 ID family, nomor 2 nama, item 4 hapus. Oke, close, maka akan berubah. Di text file-nya kita hapus, terus di text file kita klik kanan, kita ganti chunk name-nya jadi txt id family. Oke, text file nama kita ganti juga jadi txt nama, perubahannya. Oke, alamat juga kita ganti jadi txt alamat. Oke, kita ganti juga jadi btn save. Oke, yang edit juga kita ganti jadi btn edit. Yang delete juga kita ganti chunk name variable name jadi btn delete. Setelah selesai, kita simpan dulu, terus klik kanan, kita runkan. Oke, berhasil ya. Selanjutnya kita buat lagi desain baru. Class name-nya kendaraan kita buat. Oke, kita buat seperti tadi. Seperti kita mendesain family. Besarkan dulu. Cari label. Ada 3 label kita buat di sini. Sama seperti desain kita mendesain di family desain pas mendesain from family. Text field-nya juga 3. Sama seperti from family. Cara membuatnya sama seperti tadi. Kalau sudah paham cara membuat from family tadi, maka from selanjutnya juga akan sangat mudah. Oke. Kita ganti jadi no kendaraan. Label 2 kita ganti jadi tipe. Nomor label 3 kita ganti jadi ID family. Di text file kita kosongkan lagi sama seperti kita membuat from family. Cara membuatnya sama seperti tadi. Kita panjangkan agar terlihat rapi. Selanjutnya button, 3 buah button kita buat ya, sama seperti from family.
namanya kita ganti jadi save, terus edit sama delete. Selanjutnya tabel, kita membuat tabel sama seperti di prompt pemilih. Kita kecilkan, terus kecilkan, terus klik kanan, properties, model, detail 1 kita ganti menjadi no kendaraan, no garis bawah kendaraan. Detail 2 juga kita ganti sama seperti di prompt pemilih, tapi ini nomor 3 ID pemilih. Detail 4 kita delete. Oke, close, maka akan berubah. Selanjutnya label lagi, terus combo box, terus text file kita panjangkan agar rapi, terus kita kosongkan, edit text, kosongkan. Di item klik kanan, properti, di model kita ganti item 1 kita ganti jadi no kendaraan. Terus oke, close. Labelnya juga kita ganti jadi edit text, kita ganti jadi cari. Sudah itu, di text field pertama klik kanan, change variable name, kita ganti jadi, kita hapus jadi txt no kendaraan. Oke, text field kedua, change variable name, kita ganti jadi txt type. Oke, text ID pemilik kita ganti juga jadi txt ID pemilik. Oke, di save juga kita ganti jadi btn save. Oke, di edit juga kita ganti jadi btn edit. Oke, di delete juga kita ganti jadi btn delete. Oke, sudah, kita simpan, klik kanan, kita runkan, kita coba. Apakah berhasil, sama seperti prompt pemilik juga berhasil. Selanjutnya kita buat prompt baru, yaitu prompt service. Ya, prompt class name service. Oke, finish. Kita akan mendesain seperti kita mendesain prompt pemilik sama prompt kendaraan, cuman bedanya ini labelnya ada 4 sama text fieldnya ada 4.
kita panjangkan biar rapi. Oke, kita ganti namanya. Pertama kita ganti jadi ID service. Label kedua kita ganti jadi no kendaraan. Yang ketiga jadi ID petugas. Yang keempat jadi biaya. Kita rapikan. Kita rapikan semua biar bagus. Ini kita kosongkan. Ini juga kita kosongkan. Ini juga kita kosongkan. Kita rapikan biar terlihat bagus. Selanjutnya button juga ada 3. Button pertama, button kedua, button ketiga. Kita perbesar. Ini kita ganti jadi shape. Edit text shape. Button kedua jadi edit. Yang ketiga jadi delete. Terus kita akan membuat tabel. Seperti tadi, klik kanan properties, model, detail 1, kita ganti jadi ID service. Yang kedua jadi no kendaraan. Yang ketiga jadi nama petugas. Salah, ID petugas. Oke. Ini yang keempat jadi biaya. Oke. Kita close. Oke, selanjutnya label lagi, terus combo box, terus text file.
kita kosongkan. Di item 1 klik kanan, properti, kita ubah model, kita ubah item 1, kita hapus dulu, kita ubah jadi ID service, enter. Kedua jadi no kendaraan, terus oke. Close. Ya, labelnya kita ganti jadi cari, sama di sini kita ganti jadi cari data. Sini edit change name variable, jadi new name nya jadi txt id service. Oke. Text file kedua kita ganti jadi txt no kendaraan. No kendaraan. Yang ketiga kita ganti jadi txt id petugas. Oke, yang keempat jadi txt biaya Jabarti. Di shape juga kita ganti jadi btn shape. Oke. Edit juga kita ganti jadi btn edit. Jadi btn edit. Yang ketiga jadi btn delete. Oke, sudah jadi, kita simpan. Oke, klik kanan, kita runkan apakah bisa seperti prompt pemilik sama prompt kendaraan. Oke, bisa. Selanjutnya kita akan membuat prompt petugas. Klik kanan di bengkel service, new, jframe prompt, class name kita ganti jadi petugas. Lah, ini nama baru. Finish. Anjok mama teri mau habis itu talondong. Piti gulme. Anjok. Dah, tidak. Habis itu talon teri. Di label sini kita buat cuma 2 label ya. Terus teks labelnya cuma 2. Kita panjangkan. Kita ganti jadi ID petugas. ID petugas. Label kedua kita ganti jadi nama petugas. Nama petugas. Teks filenya kita hapus. Kita hapus namanya. Teks file 2 juga kita hapus. Terus buton sama seperti prompt pemilik kendaraan sama prompt service. Sini juga kita buat 3 buah. Sini kita buat save. Terus buton 2.
salah ini guys. Text file 2 nya kita hapus, tadi udah dihapus tapi nggak mau. Terus kita kasih buton 1, buton 2, buton 3. Oke, kita buton 1 kita ganti jadi save. Buton 2 juga kita ganti nanti jadi edit, sama buton 3 kita ganti jadi delete. Sama di prom-prom lainnya. Delete. Setelah itu kok nggak bisa dihapus. Terus setelah itu kita tabel lagi, kita kasih tabel lagi, kita perkecil, terus klik kanan, properti, model, titel 1 kita ganti jadi ID petugas. ID petugas. Titel 2 kita ganti jadi nama petugas. Ini maaf ya kalau gelap, soalnya mati lampu. Titel 3 kita delete, oke, close. Oke, sudah. Selanjutnya kita kasih label lagi, terus teks combo box dulu, setelah itu baru text file. Kita panjangkan, text filenya kita kosongkan. Di itemnya, di combo boxnya kita klik kanan, properti, model, item 1, item 2, item 3 kita ganti jadi ID petugas. Terus nama petugas, no petugas. Oke, close. C labelnya kita ganti jadi cari data. Oke, setelah itu di text file 2 kita kosongkan, terus klik kanan, change variabelnya kita ganti jadi txt nama petugas. Oke, text file pertama kita ganti jadi txt ID petugas. Di save juga kita ganti change variable name-nya jadi btn save. Di edit kita ganti juga jadi btn edit. Oke, yang ketiga di delete juga kita ganti jadi btn delete. Oke, kalau sudah semuanya kita simpan, kita coba runkan apakah sudah bisa atau belum. Oke, sudah berhasil.